20 Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang pelantikan, bocoran Kabinet Prabowo Gibran makin terang benderang setelah Prabowo menyebut banyak Menteri Jokowi yang akan masuk ke kabinetnya. Apa pertimbangan Prabowo mengajak kembali Menteri Jokowi masuk ke kabinetnya? Kita bahas bersama Andi Rahmat Wijaya, Wasekjen Partai Gerindra. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Yanuar Nugroho, peneliti ISEAS. Selamat malam, Pak Yanuar. Selamat malam, Mbak Vivi. Saya ke Pak Andi dulu, Pak Andi. Jadi betul ada banyak menteri Pak Jokowi yang masuk kabinet Pak Prabowo, Pak Andi? Betul, Mbak. Itu karena semata-mata pertama transformasi pemerintahan ya. Bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan dalam satu dukungan politik yang sama dengan Pak Jokowi. Beliau akan mentransformasikan atas capaian-capaian yang sudah dilakukan Pak Jokowi kemarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Pak Prabowo ini melakukan pengintegrasian terhadap gagasan-gagasan atas prestasi presiden sebelumnya. Nggak cuma Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, bahkan presiden pertama Indonesia Soekarno pun juga demikian. Ya, kalau dalam banyak kesempatan Pak Prabowo ini kan sering mengatakan terkait gagasan Bung Karno Trisakti tersebut ya, misalnya tentang berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam budaya, dan berdikari dalam bidang ekonomi, khususnya berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, ini kan Pak Prabowo sangat concern sekali ya. Bagaimana Indonesia ini agar pertumbuhan ekonomi terus meninggi, kemudian bagaimana rupiah terus menguat, produktivitas dalam negeri juga demikian, mengurangi ketergantungan impor. Nah, ini menjadi fokus Pak Prabowo ke depan. Baik, Pak Andi, artinya dari 34 menteri, maaf saya potong, dari 34 menteri sekarang ada berapa yang masuk ke kabinet mendatang? Secara statistik saya kurang hafal ya, dan itu memang selain saya nggak hafal juga kurang etis kalau saya sampaikan sekarang. Tapi paling tidak saya bisa katakan mayoritas kabinet di pemerintahan Pak Jokowi akan masuk di anggota kabinet Pak Prabowo. Oke, mayoritas. Saya izin ke Pak Yanuar dulu ya, Pak Andi. Pak Yanuar, kalau kita bicara soal statement secara tegas Pak Prabowo bahwa akan banyak menteri dari Pak Jokowi yang masuk ke kabinetnya, diboyong ke kabinetnya, apakah secara tidak langsung ini juga sebagai pernyataan terbuka bahwa seluruh program dari pemerintahan Pak Jokowi akan pasti dilanjutkan Pak Prabowo? Terima kasih, Mbak Vivi. Ini mesti dibaca begini ya. Menurut saya, Pak Prabowo itu menyadari masalah yang dihadapi negeri saat ini, yaitu tidak kunjung keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Itu saya kira itu masalah yang kita hadapi dan itu mendasar sekali. Jadi, saya kira Pak Prabowo pasti punya prioritasnya sendiri. Dan kalau kita baca Astacita itu sangat jelas menegaskan menegaskan prioritasnya Pak Jokowi. Bahwa prioritas Pak Jokowi itu beririsan dengan Pak Prabowo tentu saja ada. Tapi Pak Prabowo di Astacita itu sudah sangat jelas menegaskan apa yang ingin dia raih dalam 5 tahun ke depan. Karena saya melihat kalau memang sebagian menteri Pak Jokowi dipakai oleh Pak Prabowo, itu konsekuensi logis. Bagi saya yang paling penting, satu, mesti profesional. Tentu saja bahkan cerita pemekaran kabinet ini ya dari 34 menjadi 44 atau 45 atau 46 itu orang mengkhawatirkan kan ini akan digunakan untuk mengakomodasi kepentingan sekutu politiknya. Bagi saya itu perkara nomor 2. Yang nomor 1 adalah Pak Prabowo mesti memastikan menterinya itu profesional. Kalau profesionalisme itu didapatkan sebagian dari menteri Pak Jokowi sekarang ini, so be it. Tapi jika tidak, ya nggak apa-apa. Kalau saya begitu melihatnya, Mbak. Oke, meskipun profesional itu kemudian diisi oleh para ketua umum parpol begitu Pak Yanuar. Nah, itu persoalan lain, Mbak. Saya kan bicara profesional. Mestinya Pak Prabowo tidak membuang kesempatan, tidak membuang momentum. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa dia menjadi pemimpin negeri ini dengan PR yang sedemikian banyak. Saya kira kalau seperti Pak Prabowo, mestinya dia ngitung ini antara akomodasi politik dengan kemampuan teknokratik. Idealnya begini, kalau menterinya politik, wame
presidennya harusnya teknokratik. Atau idealnya menterinya orang yang mengerti. Artinya kalaupun diambil dari partai politik, mesti dia punya kemampuan atau kecakapan itu. Ini semua nggak bisa dilawan itu nanti. Waktu akan melihat. Waktu akan menunjukkan pada kita, ya kan? Kalau yang dipilih orang politik saja tidak punya kemampuan teknologi, kita sudah melihat kok di masa lalu mereka yang ditunjuk hanya karena soal politik tidak punya kapasitas teknokratik, pada akhirnya merugikan pemerintah itu sendiri. Ya. Nah, itu ke Pak Andi, dengan segitu banyak PR dan juga target yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo Gibran, bagaimana kemudian memilih menteri yang kemudian bisa memix antara akomodasi politik dan juga kemampuan yang teknokratik untuk duduk di posisi menteri nanti di kabinet mendatang? Begini, pertama Pak Prabowo sudah melakukan seleksi-seleksi ya, secara tidak langsung sudah lama dengan para calon-calon menterinya. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita bicara antara profesional dan mungkin bisa dikatakan akomodasi politik gitu, sebenarnya itu juga sudah dilakukan ya, Pak Yanuar dan Mbak Livi. Jadi begini, kan tidak mungkin juga Pak Prabowo mengabaikan stabilitas politik. Ini kan sangat penting. Jadi Pak Prabowo ini adalah semangatnya bukan mengakomodir, tapi mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi kan soliditas ini sangat penting. Pertama karena tantangan dalam negeri sendiri ya. Ya kalau tidak solid pasti akan susah. Nah itulah kenapa Pak Prabowo mungkin concern banget ketemu beberapa tokoh dan satu di antaranya yang saat ini sedang ditunggu adalah dengan Ibu Mega. Karena kalau nggak stabil pasti ya pemerintah akan habis energinya untuk mengonsolidasikan politik di dalam negeri. Yang kedua tantangan internasional. Secara geopolitik kita pasti ada efeknya. Beberapa konflik di Timur Tengah, ya Rusia dan Ukraina itu konfliknya bukan konflik, impactnya ke kita. Ya, kalau ngomongin cost of transportation, ya cost of fund dan segala macam lah ya, itu imbasnya ke kita. Lalu kita akan tumbuh tadi kalau sudah dikatakan Pak Yanuar, kita akan tumbuh, akan sulit. Ya, selama ini akan kayak gini terus. Ya rupiah akan melemah terus ya kita bisnis kita cuman petik jual gali jual tebang jual sisanya konsumsi nggak ada produktivitas. Ya 900.000 mobil tiap tahun di Indonesia nggak ada satupun mereknya dari Indonesia. Ini contohnya. Nah karena itulah Pak Prabowo meramu. Ya, meramu. Jadi Pak Prabowo ini udah kira-kira sudah memahami ya secara riset dengan teman-teman Dewan Pakar, begitu juga keyakinan beliau dalam memimpin sebuah institusi. Ini sudah ada risetnya, Pak Prabowo akan meramu ya. Jadi sebenarnya yang tepat adalah menteri yang bekerja berdasarkan kompetensinya. Meskipun latar belakangnya politik, latar belakangnya akademisi, latar belakangnya mungkin jurnalis, latar belakangnya budayawan, nanti akan ada dalamnya gitu. Jadi begitu juga dengan wakil menteri. Sebenarnya wakil menteri ini yang bisa membackup pekerjaan ke depan yang bisa menjadi pekerjaan komplement. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yanuar. Jadi memang akan komplement nanti. Jadi misalkan menterinya dari politik ya nanti wakilnya yang punya kompetensi yang lebih spesifik kementerian tersebut. Misalnya seperti itu. Saya ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, artinya kan gini, kalau kita ingat dulu di awal-awal Pak Prabowo sempat menyatakan akan membuat atau membentuk kabinet second, gitu menurut Anda ini akan tercapai di pemerintahan ini? Tentu saja hanya Pak Prabowo yang tahu dan saya setuju dengan Pak Andi tadi itu prerogatif presiden ya. Tetapi begini kalau saya mau menegaskan sekali lagi. Pembentukan kabinet baru ini adalah kesempatan dan momentum emas bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan beliau. Seorang presiden itu akan dilihat dari seperti apa kabinetnya dan bagaimana kabinetnya bekerja. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan mengkompromikan itu. Dan jadi kalaupun tadi kata Pak Andi tadi demi kestabilan politik, tentu Pak Prabowo tahu kok. Beliau ngitung pasti. Ini negeri ini kalau tidak bisa tumbuh di atas 7%, di atas 6%, 6,5-7%, itu nggak ada cerita itu Indonesia Mas akan tercapai. Anda tanya ekonomi siapapun, jawabannya akan sama. Itu mengapa mesti digenjot. Tetapi mencapai pertumbuhan setinggi itu dengan tekad yang ada di Astacita itu, bagi saya kelihatan syaratnya jelas, kabinetnya mesti perform. Nah sekarang tadi menimbang dan menyeimbangkan tadi kan soal stabilitas politik dengan kemampuan atau kapasitas teknokratik tadi.
Saya sangat percaya Mbak, time will tell. Jadi kalau besok kabinetnya kelihatan, pasti orang akan berkomentar, pasar akan merespon, dunia luar negeri akan merespon, itu udah pasti, itu hukum alam kok. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan itu ya. Kita percaya pada Pak Prabowo. Tapi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang akuntabel kan. Ketika Pak Prabowo memilih menteri-menterinya, berarti dia juga siap untuk dikritik nanti. Kalau menterinya nggak benar. Tapi kalau menterinya benar, kita juga mesti memberi kesempatan orang-orang yang dipilih itu untuk bekerja. Sekali lagi Mbak, ada hal yang nggak bisa dilawan di sini, yaitu hukum alam dalam pembangunan. Itu saya kira itu kita nggak bisa ngelawan itu. Oke, saya ke Pak Andi. Pak Andi, kalau kita lihat kan dalam 1 minggu terakhir ada 2 kali pertemuan yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah kemudian ini juga ada kaitannya dengan posisi transisi pemerintahan dan juga soal menteri yang nanti akan diboyong, atau ada apa sebetulnya? Pertama itu sebenarnya yang masyarakat perlu ingat, Pak Prabowo ini adalah menterinya Pak Jokowi sekarang. Jadi Pak Jokowi kapanpun mau manggil bisa, Pak. Nggak harus pertemuan di mana pelataran di GBK ya, mau panggil di istana. Termasuk hari ini yang panggil Pak Prabowo ke Solo. Jadi itu sesuatu hal yang biasa sebenarnya. Nah, ini kan bukan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega atau Pak SBY dengan Bu Mega atau Pak Jokowi dengan Bu Mega. Jadi sesuatu hal yang biasa sebenarnya. Nah, kemudian apa isinya? Ya pasti ada pembicaraan soal tersebut dan itu hal yang wajar karena memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam satu dukungan politik yang sama gitu. Jadi sesuatu hal yang wajar kalau membicarakan kabinet misalnya atau membicarakan policy-policy pemerintahan atau membicarakan tentang IKN misalnya. Yang tidak wajar adalah kalau Pak Jokowi cawe-cawe gitu atau intervensi terlalu banyak itu yang tidak boleh dan saya yakin Pak Prabowo sudah memahami posisi tersebut bahwa Pak Prabowo mendengar masukan dari para senior-senior iya nggak cuma Pak Jokowi Pak SBY pun didengar bahkan Ibu Mega pun juga nanti akan didengar itu sesuatu hal yang wajar dalam sebuah transisi kepemimpinan gitu ke depan. Saya ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, oke, yang tadi dikatakan oleh Pak Andi, ini adalah panggilan seorang presiden kepada Menteri Pertahanannya. Tapi kan kalau kita lihat, panggilan itu lazimnya dilakukan di istana, bukan di restoran seperti Pelataran misalnya. Bukan juga kemudian dipanggil ke Solo yang dijemput oleh Gibran misalnya. Apa yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi dari 2 pertemuan ini sebetulnya? Tentu saja kalau jelasnya seperti apa Mas Andi pasti lebih tahu dari saya. Tetapi kalau saya setuju tadi. Presiden berhak memanggil menterinya kapan saja. Betul. Tetapi memang naturally ya Mbak ya secara wajar saja pasti membicarakan persoalan transisi ini pasti dibicarakan. Karena begini Mbak, setiap pemerintahan baru itu punya waktu untuk melakukan konsolidasi 2 hal. Konsolidasi politik dan konsolidasi teknokratik. Saya bukan politisi, saya bukan dari partai politik, saya tidak terlalu tahu, Pak Andi lebih tahu daripada saya soal konsolidasi politik. Tetapi konsolidasi teknokratik ini misalnya salah satunya adalah handover kepemimpinan. Misalnya, Mbak, kebetulan saya mengalami dulu transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi periode pertama. Saat itu saya di UKP 4 di Istana dan Pak Jokowi periode 1 ke periode kedua. Setiap transisi itu nggak ada yang gampang. Setiap transisi itu painful, Mbak. Okay. Dan ini penting karena itu menurut saya dan kalau saya boleh nitip pesan pada Mas Andi, proses transisi ini memang mesti dikelola sebaik-baiknya. Saya yakin dalam pertemuan-pertemuan itu dan kalau Pak Prabowo sebagai presiden elect, presiden terpilih, pasti sebagian pembicaranya pasti mengenai soal transisi ini. Baik tadi konsolidasi teknokratik maupun politik itu butuh waktu loh Mbak. Saya sendiri agak khawatir dengan jumlah kementerian yang membengkak itu karena kami di pemerintahan ya Mbak, yaitu bagi mereka yang pernah di pemerintahan, saya bukan pegawai negeri, tapi saya menjadi political appointee saat itu selalu bicara mengenai SOTK, struktur organisasi dan tata kelola. Kalau ada kementerian baru dibentuk, bagaimana strukturnya, orangnya dari mana, anggaran, itu butuh waktu. Jujur saya agak kaget ketika saya mendengar dan membaca itu, waduh 46 ini baru. Ini pasti di awal itu, karena saya khawatirnya adalah kabinet baru nggak bisa lari gitu kan. Nah, jangan-jangan yang dibicarakan Pak Prabowo ini jangan-jangan. Tapi artinya gini, kita apresiasi transisi pemerintahan kali ini akan sangat berjalan mulus. Kita nantikan kabarnya pengumuman pengumuman menteri akan diumumkan tanggal 20 malam, betul ya Pak Andi ya? Itu pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Pelantikan 21. Oke. 20 malam. Itu nanti
Setelah itu ada agenda di Magelang, dikumpulkan semua tuh seluruh menteri, wamen, dan kepala lembaga negara. Baik, jadi artinya kita nantikan 20 malam nanti siapa yang diumumkan, 21 nanti akan ada pelantikan. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Yanuar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Sama-sama.